Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang relativitas Newton. Anggota kelompok kami yaitu pertama Renaldo Yudhistira, 2 Christian Aris Maripi, saya sendiri, 3 Muhammad Fatur Rahman, yang keempat Wahyu Nugraha. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Definisi relativitas Newton. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Satu objek dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya, di mana dalam perubahan relativitas, kerangka acuan yang digunakan disebut dengan kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton, hukum inersia, berlaku. Teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum Newton berlaku semua untuk semua kerangka acuan inersial ini. Konsep relativitas Newton juga menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstanta relatif satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Jadi, benda yang bergerak itu bersifat relatif, yaitu tergantung pada kerangka acuan yang digunakan. Berdasarkan contoh peristiwa di atas, maka kerangka acuan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kerangka acuan yang diam, kerangka acuan yang bergerak. Gerak benda yang bersifat relatif dikenal dengan teori relativitas. Contoh relativitas Newton. Ketika kita duduk di dalam mobil yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan kita akan dikatakan bergerak karena kerangka acuannya adalah orang tersebut. Sebaliknya, kita dikata diam bila kerangka acuannya dalam mobil. Dari contoh tersebut, ada dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan yang diam dalam kurung orang dan kerangka acuan yang bergerak mobil. Dengan demikian, keadaan diam atau bergerak merupakan konsep relatif yang tergantung pada kerangka acuan pengamat. Rumus. Teori relativitas sudah dikenal sejak zamannya Newton. Pada relativitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Besarnya yang berubah hanyalah kecepatan relatif dan berlaku persamaan sebagai berikut. Vx sama dengan V kurang Vx atau Vx sama dengan Vx tambah V. Keterangan. Vx sama dengan kecepatan relatif benda terhadap pengamat bergerak. Vx sama dengan kecepatan relatif benda terhadap pengamat diam. V sama dengan kecepatan pengamat bergerak terhadap pengamat diam. Contoh soal pertama. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 120 km per jam. Pada saat itu Salim berlari di atas kereta dengan kecepatan 10 km per jam searah kereta. Berapakah kecepatan Salim tersebut menurut orang yang berada di dalam kereta api dan orang yang berdiri di stasiun?
Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 120 km per jam. Vx sama dengan 10 km per jam. Ditanya Vx. Stasiun relatif diam menjadi kerangka acuan terhadap kereta api dan kereta api sebagai kerangka acuan terhadap Salim. Maka kecepatan Salim relatif terhadap kereta api adalah Vx sama dengan 10 km per jam, sedangkan kecepatan Salim terhadap stasiun adalah Vx besarnya memenuhi Vx sama dengan V tambah Vx. Vx tambah 120 tambah 10. Vx sama dengan 130 km per jam. Contoh soal 2. Partikel B bergerak terhadap A dengan kecepatan 0,8 c ke kanan. Partikel C bergerak terhadap B dengan kecepatan 0,6 c ke kanan. Tentukan kecepatan partikel C relatif terhadap A berdasarkan relativitas Newton. Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 0,8 c, Vx sama dengan 0,6 c. Ditanya Vx. Partikel A diam menjadi kerangka acuan dari partikel B dan partikel B sebagai kerangka acuan dari partikel C. Maka kecepatan partikel C relatif terhadap A yakni Vx sama dengan V tambah Vx. Vx sama dengan 0,8 c tambah 0,6 c. Vx sama dengan 1,4 c. Jadi kecepatan partikel C relatif terhadap A adalah 1,4 c.